Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang ya kepada peserta pada malam hari ini. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Baik, terima kasih. Nah, sekarang kita memasuki untuk sesi CFTR yang terakhir ya, sesi ketiga, sebelum teman-teman itu menghadapi yang namanya ujian CFTR-nya. Jadi nanti materinya silakan dipelajari kembali ya dari materi sesi yang pertama sampai hari ini, sesi ketiga untuk bekal ujiannya. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan SPT tahunan orang pribadi. Nah, sebelum kita bahas lanjut, mungkin di sini teman-teman sudah ada yang lapor SPT tahunan pribadinya kemarin. Gimana pengalamannya penggunaan Cortex untuk pelaporan SPTOP-nya? Lancar atau ada kendala dan semacamnya? Oke, nah jadi nanti kita kan udah first time ya, first time pakai si Cortex untuk pelaporan SPTOP ya. Itu kan kemarin nih awal-awal tahun 2006 kemarin, 2026 ya, 2026 kemarin. Nah jadi apa namanya sekarang kita mau prepare lagi nih, biar apa? Biar kita tuh nggak panik gitu ya. Kayak biar kita tuh nggak panik sama persiapan pelaporan kita. Jadi biar kita itu bisa menghindari kesalahpahaman terkait dengan pengisian data dan semacamnya. Gitu. Nah, sebelum saya bahas terkait dengan operasionalnya, saya mau bahas dulu terkait dengan pembaruan dari sistem pelaporan SPT-nya. Nah, tadi kan sudah ada yang lapor nih, berhasil lapor di SPT OP tahunannya. Nah, ada yang statusnya tadi katanya lebih bayar. Terus habis itu apa namanya? Ada yang belum lapor juga. Nah, jadi mari kita kenalan dulu untuk teman-teman yang sudah menggunakan juga. Mari kita review SPT kita gitu ya. Nah, ini saya share screen dulu. Oke, nah ini sudah kelihatan. Oke. Nah, sekarang kita bakal kenalan dulu sama yang namanya SPTOP-nya ini. Oke, nah topik pembahasan kita ya pada malam hari ini pertama kita akan ngebahas dulu pembaruan dari sistemnya. Karena ini kan kita beralih ya. Sebelumnya kita pakai DJP online. Nah, sekarang untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi kita pindah ke Cortex gitu ya. Nah, terus yang kedua itu komponen pendukung dari SPTOP. Komponen pendukungnya itu apa aja? Gitu ya. Jadi apa aja yang harus kita siapin sebelum kita proses pelaporan SPT-nya. Nah, kemudian kita juga bakal ngeliat nih bentuk dari bukti potong A1 atau A2 versi lama dengan versi terbitannya Cortex. Nah, di sini banyak terjadi kesalahpahaman kemarin ya, awal-awal penggunaannya kan banyak tuh wajib pajak yang lapor di awal kayak di Januari, di Februari gitu ya. Nah, di sini banyak kesalahpahaman input nominal terkait dengan PPh satu terutangnya. Nah, kan sebelum itu, sebelum adanya tombol posting yang auto apa yang kita bisa menarik data otomatis ke dalam SPT kita. Nah, itu kan di awal-awal penggunaan si Cortex-nya itu di SPTUP belum ada tombol posting gitu ya. Jadi kita harus ngisi sendiri gitu kan. Nah, itu banyak terjadi kesalahpahaman terkait dengan pengisian nominalnya. Tapi sekarang kita sudah punya tombol posting di SPT gitu ya.
Nah, itu juga bisa meminimalisir kesalahan input data. Nah, terus yang terakhir nanti baru kita akan praktik SPTOP-nya. Nah, tapi kita praktiknya pakai simulator Cortex yang TLS ya. Kita nggak mau pakai simulator Cortex resmi dari DJP karena apa? Kalau kita pakai yang resmi dari DJP, simulatornya itu case-nya terbatas. Jadi kayak kita kurang leluasa untuk akses semua jenis penghasilannya gitu. Oke. Nah, sekarang coba kita bahas dulu terkait dengan poin-poin perubahannya. Pertama, terkait dengan jumlah formulir. Nah, di sini ya, untuk formulirnya itu ada lampiran induk, terus kemudian ada 4 lampiran SPT dan 12 dokumen lain. Nah, sekarang itu cuma ada induk dan 5 lampiran SPT. Gitu ya. Terus yang kedua dari alur pengisian. Nah, ini kalau semisal ada yang sudah lapor SPT dari tahun-tahun sebelumnya, mungkin sudah nggak asing ya. Kita tuh pas ngisi pakai e-filing atau e-form dulu ya, pasti kita disarankannya itu ngisi dari lampiran atau ngisi dari bagian belakang dulu. Baru nanti kita jalan ke depan ke induknya. Nah, tapi sekarang di era Cortex itu dibalik. Kita tuh ngisi dari induk dulu. Baru kalau dari induk nanti akan diarahkan ke lampiran mana yang harus kita isi. Gitu ya. Nah, yang mana yang sekarang tuh untuk lampirannya itu udah apa ya? Udah to the point. Misal kayak lampiran mana nih yang harus kita isi, itu udah ditujukan. Kayak kita harus ngisi lampiran berikut gitu ya, lampiran sekian, lampiran sekian. Nah, kalau yang dulu tuh kita ngisi dari belakang dengan catatan kita pilih sendiri mana sih lampiran yang seharusnya kita isi gitu ya. Oke, terus poin yang kedua itu cara pengisiannya. Nah, sebelum Kortek kita pengisiannya berupa tabel-tabel isian yang akan kita isi sesuai dengan jenis penghasilan, hutang, harta, atau data lainnya. Gitu ya. Terus yang sekarang pengisiannya itu kita ngisinya by question. Jadi nanti bakal ada pertanyaan yang harus kita jawab iya atau tidak, yang mana atas jawaban kita itu akan apa ya? Itu akan mengarahkan kita kepada lampiran mana yang harus diisi. Jadi semakin banyak pertanyaan yang kita jawab iya, maka lampiran yang muncul akan semakin banyak. Lampiran yang harus kita isi juga akan semakin banyak. Gitu. Poin yang keempat terkait dengan harta. Nah, harta di era Cortex terkait dengan pelaporannya itu lebih detail lagi. Gitu ya, itu lebih detail lagi dibandingkan saat pelaporan harta sebelum Cortex. Bahkan itu sudah tersedia data dari pihak ketiga. Gitu ya. Nah, yang kelima dari prepopulate atau penarikan data otomatis. Di era Cortex ini penarikan datanya juga lebih luas. Jadi semua penghasilan yang kita terima atau daftar harta, daftar hutang yang kita miliki gitu ya, itu bisa otomatis kita tarik datanya dengan menggunakan tombol posting yang ada di dalam SPT gitu. Sampai di sini dulu masih bisa dipahami? Kita lanjut ya. Oke, kemudian yang poin keenam adalah dari jenis formulir SPT-nya. Nah, kalau formulir SPT di era Kortek itu cuma ada satu, SPTOP tahunan, udah nggak dipecah-pecah. Jadi kita tuh nggak bakal diarahkan untuk memilih jenis SPT mana yang mau kita buat, yang mau kita pakai gitu ya, nggak. Kita udah pakai satu kesatuan dari semua jenis penghasilan, besar kecilnya penghasilan itu tetap pakai satu jenis SPT yaitu SPTOP tahunan. Nah, kalau yang sebelum Korte kan kita harus milih ya. Ada formulir 1770, terus ada 1770S, 1770SS yang mana jenis formulir ini membedakan dari jenis penghasilannya. Misal, mereka yang penghasilannya dari satu pemberi kerja terus kurang apa namanya? Itu bisa pakai 1770 gitu ya. Terus kalau semisal penghasilannya itu dari dua pemberi kerja atau nanti penghasilannya itu dari pekerjaan bebas, itu bisa pakai yang 1770 S gitu ya.
Sorry, saya kebalik. 1770 SS itu satu pemberi kerja gitu ya. 1770 S, misal dua pemberi kerja atau apa namanya? Pekerjaan bebas gitu kan. Terus ada 1770 kalau semisal kita punya usaha. Nah, ini juga ditentukan dari nominal penghasilan tahunan kita, penggunaan formulirnya. Nah, sedangkan sekarang di SPTUP udah enggak. Kita nggak perlu pilih-pilih lagi SPT mana yang harus kita pakai. Jadi otomatis semua orang pribadi yang ingin melaporkan SPT-nya itu langsung pakai SPTOP tahunan gitu. Nah, terus yang ketujuh untuk lampiran dokumen. Nah, lampiran dokumennya sendiri di era Kortek itu sudah disediakan lampiran formatnya itu seperti apa gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang dulu di saat kita pakai e-filing gitu ya, pakai DJP online, itu nggak ada format standarisasinya. Kita harus lampirannya modelan seperti apa gitu ya. Oke, sampai sini masih aman? Kita lanjut. Nah, sekarang masuk ke komponen pendukung SPT. Nah, ini yang harus kita siapkan sebelum kita itu melakukan pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Nah, pertama itu kita harus siapin dulu dokumen pendukungnya. Gitu ya, kalau semisal kita seorang karyawan. Nah, kita siapkan dulu nih bukti potong A1 atau A2-nya. Gitu ya. Terus yang kedua kita siapkan juga daftar harta, hutang, dan juga keluarga. Yang ketiga, dokumen pendukung lainnya, misal kayak kita itu punya penghasilan bukan cuma dari status kita sebagai karyawan. Misal kita tuh punya pekerjaan lainnya, misal sambil apa ya, sambil kita sebagai karyawan, kita juga content creator, terus atau kita tuh punya usaha gitu kan, di luar penghasilan kita sebagai karyawan. Nah, itu nanti disiapkan dokumen-dokumen pendukung atas penghasilan dan juga dokumen lainnya gitu. Terus yang kedua, kita harus menyiapkan akun. Nah, ini ya yang penting. Apa gunanya kita tuh udah nyiapin dokumen kalau akun kita belum siap? Nah, otomatis kita juga nggak bisa lapor dong, gitu ya. Nah, kalau kemarin di awal-awal, nah masih masa transisi gitu ya dari DCP online ke Kortek. Jadi pertama tuh kita harus aktivasi akunnya dulu. Nah, untuk teman-teman yang mungkin belum punya akun Kortek, jadi nanti harus aktivasi akun dulu. Karena kan sekarang tuh banyak ya, yang dia itu cuma register ada beberapa NIK yang belum terbaca di Cortex kan mereka harus register dulu, register NIK ke Cortex gitu ya. Nah itu kebanyakan mereka register only, jadi cuma register NPWP-nya aja, nggak sampai ke aktivasi akun. Nah jadi nanti di apalah next ya harus aktivasi akun Cortex-nya juga biar apa? Biar nanti kita bisa proses untuk pelaporan SPT-nya. Terus poin yang kedua, nah ini kita harus buat kode otorisasi. Karena apa? Nanti kode otorisasinya itu akan digunakan sebagai penanda tangan dokumen gitu. Nah, yang ketiga juga ini khusus ya, khusus untuk suami istri. Nah, kita harus menyesuaikan skema pelaporan pajaknya. Nah, suami istri nih, mereka mau gabung atau enggak untuk pelaporannya gitu ya. Misal ada suami istri yang ingin pelaporan pajaknya jadi satu di suami. Oke, berarti NPWP si istri harus dinonaktifkan dulu. Gitu ya. Terus kalau semisal si suami sama istri mau lapornya masing-masing, oke, berarti status NPWP-nya harus dipastikan sama-sama aktif gitu ya. Nah, kalau kemarin bulan Maret itu ada penonaktifan secara serentak untuk istri gitu ya. Jadi istri-istri itu secara serentak NPWP-nya dinonaktifkan. Nah, makanya kemarin kalau semisal ada yang mau lapornya secara terpisah, nah si pihak istri ini harus aktivasi kembali status NPWP-nya gitu. Sampai sini masih bisa dipahami ya? Oke, nah sekarang, oke,
Nah, untuk penentuan PTKP, oh, kayaknya di sini di PPT-nya saya nggak ngasih ini ya, informasi PTKP. Oke, next saya tambahin. Nah, jadi kalau untuk penentuan PTKP itu nanti tergantung. Jadi, misal ya, kayak PTKP itu kan ada TK, tidak kawin, kemudian ada K, kawin, dan ada KI. Nah, KI itu kawin yang penghasilannya digabung antara suami dengan istri. Nah, itu kapan sih kita pakai status K, TK, K, atau KI di dalam SPTOP tahunan kita? Nah, ketika status kita itu single, nah kita pakainya TK. Yang mana itu nanti kan ada tanggungannya ya, 0, 1, 2, 3. Nah, ketika kita single, misal nanggung keluarga atau semisal single parent ada anak gitu ya, itu pakainya TK, misal single parent nih anaknya satu. Nah, itu berarti nanti TK 0 gitu. Atau semisal statusnya udah nikah gitu ya, pelaporan suami dan istri itu digabung menjadi satu dengan kondisi si istrinya itu cuma memiliki penghasilan dari satu pemberi kerja. Maka status PTKP yang digunakan itu adalah K0. Anggaplah belum punya tanggungan ya. Nah, jadi statusnya itu K0. Kenapa kok K0 gitu ya? Karena si istri itu cuma penghasilannya dari satu pemberi kerja. Yang mana ketika istri itu cuma memiliki penghasilan dari satu pemberi kerja, maka dia akan menjadi penghasilan final si suami. Gitu ya. Nah, beda lagi kalau semisal istri itu punya penghasilan lebih dari satu pemberi kerja atau si istri ini pekerjaannya berupa pekerjaan bebas atau bahkan si istri ini memiliki usaha, baru penghasilan istri ini akan menambah penghasilan bruto suami yang mana nanti terkait dengan PPh 21-nya akan diperhitungkan kembali. Dan PTKP yang digunakan itu bisa pakai KI. Gitu, paham ya? Terkait dengan penggunaan PTKP-nya. Sekarang potongan PPh istri juga masuk ke suami. Iya, kalau semisal pelaporannya jadi satu sama suami, otomatis data penghasilan istri juga bakal masuk. Tapi itu ada dua poin, Kak. Siapa nih? Kak Siti Mainah. Kalau semisal istrinya itu yang kayak saya bilang tadi, penghasilannya cuma bersumber dari satu pemberi kerja, maka dia cuma menjadi penghasilan final si suami. Jadi nggak bakal ngaruh sama penghasilan bruto atau neto suami di SPT induk gitu. Jadi dia cuma ada di SPT, sorry, dia ada di lampiran untuk penghasilan final. Kalau si istri punya penghasilan dari satu pemberi kerja. Nah, sedangkan kalau penghasilannya lebih dari satu pemberi kerja atau istri memiliki pekerjaan bebas atau bahkan memiliki usaha, baru dia itu menambah penghasilan bruto suami yang mana nanti pajaknya akan dihitung kembali gitu. Jadi NPWP istri juga harus punya kortek. Nah, ini tergantung ya. Kalau semisal istrinya ini apa namanya mau menggunakan operasional administrasi, misal sebagai staff ya butuh akun kortek. Nah, itu bisa diaktifkan akun korteknya, tapi nanti status NPWP-nya tetap nonaktif gitu. SPDN. Nah, itu biasanya SPDN nonaktif gitu ya. Kebanyakan itu suami istri dipisah atau disatukan untuk penghasilannya. Nah, ini tergantung nanti suami istri maunya gimana. Kalau semisal istrinya itu punya penghasilan dari satu pemberi kerja aja, sebenarnya tuh lebih enak digabung gitu. Apakah benar aturan terbaru omset pribadi PT Perorangan istri dan anak sekarang jadi penghasilan gabungan? Gimana teknisnya jika PT Perorangan udah PKP apa semuanya kena PPN? Oke. Nah, ini apa namanya terkait dengan PT Perorangan. Sorry ya, gini, gampangnya tuh kan kita untuk pelaporan SPT orang pribadi itu kan memang semisal digabung jadi satu, semisal pelaporannya jadi satu ya sama suami. Nah, itu kan semuanya satu kesatuan. Penghasilan suami, penghasilan istri, penghasilan anak di bawah umur. Gitu ya.
Nah, terus nanti ini emang bakal diakumulasi. Jadi penghasilannya kan itu batasan yang kita bisa menggunakan tarif UMKM ya. Kan kalau untuk orang pribadi nggak ada batasan waktu penggunaan tarif UMKM yang 0,5%. Dengan catatan masih di bawah 4,8 M. Nah, nanti kalau semisal ternyata penghasilan selama 1 tahun digabung antara penghasilan suami, PT perorangan, penghasilan istri, atau misal nanti anaknya nih masih di bawah umur terus dia jadi konten creator gitu ya, punya penghasilan. Nah, ternyata totalnya lebih nih dari 4,8 M. Maka dia tuh sebenarnya tidak berhak menggunakan tarif UMKM gitu. Tapi selama penghasilan gabungannya ini masih kurang dari 4,8 M, maka orang pribadi ini masih bisa menggunakan tarif UMKM. Gitu. Nah, terkait dengan PKP atau enggaknya, nah itu operasional PT sama apa namanya orang pribadinya beda. Jadi kalau semisal kayak kita si istrinya punya penghasilan dari pekerjaan ya, kan nggak mungkin kena PPN. Yang kena PPN itu operasional dari PT-nya. Gitu. Oke, itu dulu pertanyaannya. Biar apa? Biar kita cukup waktunya sampai ke praktik nanti di akhir. Oke, kita lanjut dulu. Nah, di sini untuk perbedaan tampilan bukti potong yang versi lama dengan Kortek. Nah, kalau yang versi lama tuh di perhitungan PPh satu udah kayak gini. Biasanya kita input PPh satu terutang atau di terutang tahunannya, itu kita langsung ambil informasi yang paling bawah kan ya, untuk SPT-nya di bukti potong A1 atau A2-nya. Nah, sedangkan di era Kortek itu ada tambahan informasi. Ada PPh satu yang telah dipotong atau ditanggung pemerintah dan ada di belakang tuh kurang atau lebih bayar. Nah, di sini ya, yang kemarin pas awal-awal kita migrasi ke Kortek itu banyak terjadi kesalahan. Seharusnya yang dimasukkan ke dalam SPT kita adalah poin nomor 21 yang 62.300. Nah, di sini terutang pada bukti pemotongan yang mana dia sudah ada informasi dapat dikreditkan pada SPT tahunan. Jadi, jangan sampai kita itu input nominal yang di poin nomor 22 atau bahkan 23. Karena apa? Itu bisa menyebabkan kurang atau bahkan lebih bayar. Gitu. Nah, kalau yang kita lapor online langsung di Korteknya, sekarang tuh kan enak ya, ada tombol posting, tinggal kita make sure nih, datanya udah sesuai nggak sama bukti potong yang kita punya, gitu kan. Nah, tapi kalau semisal ada teman-teman yang SPT-nya itu nihil gitu ya, kalau penghasilan cuma dari satu pemberi kerja kan otomatis nihil. Nah, itu kan bisa pakai opsi yang namanya form. Kita bisa mengisi form gitu kan untuk jaga-jaga mungkin sinyalnya jelek atau semacamnya atau si Kortek lagi error gitu kan. Jadi kita bisa pakai form untuk mereka yang SPT-nya nihil. Nah, itu kalau semisal pakai form, data isian di dalam formnya itu mengisi secara manual, nggak bisa kita input secara otomatis narik data gitu nggak bisa. Jadi pengisian datanya itu manual. Makanya teman-teman tuh harus paham mana sih nominal PPh terutang yang harus kita masukkan ke dalam SPT tahunannya. Gitu ya. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Nah, di sini sebenarnya kalau untuk lampirannya ini nggak mau saya bahas jauh-jauh ya, karena nanti kita bakal praktik. Nah, untuk detail lampirannya teman-teman bisa dibaca sendiri setelah kelas ya. Nah, di sini tuh saya ngelampirin penggunaan lampiran yang ada di SPT-nya. Nah, ini untuk lampiran induk, lampiran satu, lampiran 2, 3, 4, dan 5. Nah, nanti teman-teman bisa dibaca lebih lanjut penggunaannya itu untuk apa, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk operasionalnya dulu. Nah, sebelum kita lanjut ke operasional, saya jawab satu atau dua pertanyaan dulu biar nanti nggak numpuk ya. Tadi saya jawab sampai
Oke, nah di sini kalau semisal suami yang bekerja sebagai pekerja lepas dan istri bekerja dari satu pemberi kerja, apakah tetap digabung pelaporannya melalui akun suami? Nah itu kembali lagi sama keputusan Kak Farhani. Jadi kalau memang mau gabung jadi satu untuk pelaporannya, maka tetap menggunakan akun suami. Karena apa? Statusnya si suami adalah kepala keluarga gitu. Terus Kak Ade, status belum menikah, ada tanggungan orang tua dan keponakan, statusnya K1. Oh, nggak bisa dong. Kalau belum menikah itu otomatis kita pakai TK. Nah, kalau statusnya belum menikah kan otomatis kita single ya. Itu berarti TK tidak kawin. Kalau K itu statusnya udah kawin. Gitu ya Kak Ade ya. Nah, ini kalau semisal memang masuk ke tanggungan harus dipastikan ya, kayak misal kita nanggung orang tua. Nah, ini harus pastikan orang tua memang dalam kondisi tidak berpenghasilan, gitu. Oke, nah sekarang kita lanjut dulu untuk praktiknya. Nah, ini nanti untuk praktiknya saya bebaskan ya. Boleh sambil mengikuti atau boleh diperhatikan aja dulu juga nggak apa-apa. Jadi kayak apa ya? Yang penting tuh teman-teman bisa dipahami dulu alur operasionalnya seperti apa, karena nanti yang dibutuhkan penugasan kan ya, ada penugasan. Jadi yang dipastikan itu teman-teman harus paham dulu alur operasionalnya itu gimana, karena nanti juga akan diberikan penugasan gitu. Oke, nah sekarang kita sudah masuk ke dalam akunnya. Nah, karena ini SPTOP gitu ya. Nah, berarti kita cukup login ke dalam akun pribadi kita, gitu kan. Jangan lupa untuk mengaktifkan fiturnya, kita harus gabung kelas dulu. Ini sinyal saya tuh di sini lagi jelek ya. Oke. Nah, pastikan kelas sudah aktif ya. Jadi nanti baru fitur-fitur di atas itu akan muncul. Gitu. Nah, kalau kemarin kayak semisal contohnya apa ya? Kita mau akses operasionalnya perusahaan kan kita harus impersonate gitu kan, harus impersonate ke dalam akun perusahaan. Nah, kalau sekarang kita kan cuma apa ya? Cuma mau lapor SPT milik kita sendiri, milik kita pribadi. Jadi nggak perlu yang namanya impersonate dan lain sebagainya. Cukup ada di dalam akun kita sendiri. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kita mau proses SPT, kita bisa masuk ke dalam modul surat pemberitahuan SPT yang ini. Nah, kita klik. Sebenarnya kalau semisal di Kortek gitu ya, untuk menu SPT, modul SPT ini, semisal kita klik itu banyak menu drop-downnya ke bawah. Ada SPT, ada pencatatan, terus ada apa ya? Saya tuh kalau nggak ngeliat langsung sering lupa. Nah, ada menu untuk hmm, apa sih? Ada pencatatan, ada SPT, terus ada pengungkapan ketidakbenaran SPT, dan banyak ya di bawahnya. Nah, nanti semisal pilih modul SPT, kan muncul tuh drop-downnya ke bawah. Nah, itu nanti pilih yang surat pemberitahuan SPT gitu ya. Baru nanti bakal muncul nih ke tab konsep SPT. Tahapan kita untuk proses SPT yang pertama, kita harus buat konsep SPT-nya dulu. Yang kedua, kita harus lengkapi SPT-nya sampai nanti muncul tuh status SPT-nya. Dia bisa nihil, bisa kurang bayar, dan bisa lebih bayar. Gitu ya. Nah, kalau si status NPWP-nya sudah benar, kita make sure dulu datanya udah benar semua atau belum. Nah, nanti kalau semuanya sudah sesuai, sudah benar, baru kita proses pelaporannya. Kalau semisal kurang bayar, berarti kita proses juga pembayarannya. Gitu ya. Oke, sekarang kita buat konsepnya dulu. Gitu ya. Buat konsep SPT, terus kita pilih yang PPH orang pribadi. Nah, di sini ada perbedaan tampilan nih sama Cortex. Kalau di sini kan kita milih jenis SPT-nya by drop down ya. Kayak kita bentuknya drop down di ke bawah gitu kan. Kalau di Cortex itu dia kotak-kotak bergambar gitu kan, kotak-kotak yang sudah ada tulisan jenis SPT-nya. Nanti kita tinggal pilih jenis SPT mana yang mau kita buat. Nah, kalau di sini kan tampilannya drop down, tapi isian pilihannya itu masih sama lah ya.
Jadi nanti teman-teman misal first time nih buka Kortek untuk lapor, insya Allah tidak akan bingung gitu. Oke, kita pilih dulu yang PPh orang pribadi. Oke, sudah. Kita klik lanjut. Terus setelah itu kita pakai SPT tahunan. Nah, periode pajaknya Januari sampai Desember 2025 karena ini untuk tahun pajak 2025 gitu ya. Coba kita lihat soalnya. Nah, ini identitasnya, informasi bukti potong A1, penghasilan dalam negeri lainnya, ada daftar harta, kemudian ada penghasilan yang dikenakan PPh final. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini sudah sesuai tahun pajaknya. Kita lanjut. Statusnya normal ya. Karena apa? Ini SPT pertama yang kita buat. Nah, kecuali nanti kita udah lapor SPT nih, terus mau buat SPT lagi, nanti statusnya jadi pembetulan. Karena apa? Sebelumnya sudah kita laporkan. Gitu. Sampai sini dulu masih aman? Oke, kita buat konsep. Nah, di sini. Pertama, kita mulai dari induknya dulu. Untuk tahun, status, periode pembukuan, di sini otomatis nggak perlu kita isi. Nah, kita masuk ke sumber penghasilan dulu. Nah, di sini sumber penghasilan ada kegiatan usaha, pekerjaan, pekerjaan bebas, dan lainnya. Nah, itu apa namanya? Ini bisa diceklis lebih dari satu. Jadi misal status kita itu karyawan, terus kita juga punya pekerjaan bebas nih. Misal kita apa namanya? Kita buka jasa gitu ya. Misal jasa jasa keuangan gitu ya. Kita buka jasa keuangan secara pribadi. Nah, itu berarti kita punya penghasilan dari pekerjaan bebas. Terus kita juga punya usaha, misal kita punya usaha kelontong nih di rumah gitu kan, punya toko. Nah, itu nanti berarti kita juga punya penghasilan dari kegiatan usaha gitu. Nah, sekarang coba kita lihat dari soalnya, dia penghasilannya tuh dari apa? Penghasilannya sebagai karyawan ya, A1. A1 berarti dia sebagai karyawan. Terus penghasilan dalam negeri lainnya keuntungan penjualan aset. Oke lah ya, ini berarti nggak masuk ke penghasilan pokok. Ini cuma penghasilan tambahan lah ya. Berarti dia penghasilannya sumber dari pekerjaan. Nah, sampai sini dulu untuk pemilihan sumber penghasilan bisa dipahami? Oke, nah kalau sudah selesai, kita lanjut ke metode pembukuannya. Nah, di sini ada metode pembukuannya itu pencatatan dan pembukuan. Pembukuan itu dibagi dua, ada style selkas dan accrual gitu ya. Selama penghasilan kita masih di bawah 4,8 M, nah itu kita pakainya pencatatan gitu ya. Nah, kecuali penghasilan kita udah nyentuh 4,8 M atau lebih, baru kita pakai pembukuan gitu. Tapi kembali lagi, nah ini tergantung ya, tergantung nanti keputusan si wajib pajaknya. Misal contohnya kayak apa namanya? Misal contohnya kayak dokter yang sudah berpraktik gitu ya. Nah, kebanyakan dokter-dokter itu mereka memilih menggunakan pembukuan untuk pelaporan SPT-nya. Karena apa? Berdasarkan pertimbangan, nah itu lebih worth it bagi mereka daripada semisal pakai pencatatan menggunakan skema perhitungan NPPN gitu. Jadi nanti kembali lagi gimana sih sama ketentuan perhitungan pajak kita gitu. Nah, ini sekarang kita pakainya pencatatan. Oke. Nah, ini untuk bagian header. Nah, kemudian di sini ada tombol posting. Ini kalau yang di TLS, dia tombol postingnya nonaktif ya. Jadi, semisal kita klik posting, dia nggak bakal ngaruh ke data yang kita miliki di dalam SPT-nya. Karena apa? Kita nggak punya basis datanya. Kita mau ngambil data dari mana gitu kan. Nah, tapi kalau di Cortex, misal kita
klik tombol posting, dia akan menarik data terkait dengan harta, utang, daftar anggota keluarga, bukti potong, pembayaran, dan penghasilan lain-lainnya. Itu bakal ketarik otomatis. Gitu ya. Dengan catatan, nah ini tolong diperhatikan ya. Ketika kita sudah menarik data dari tombol posting, gitu ya. Ketika kita sudah menarik data dari tombol posting, kemudian kita edit atau bahkan ada yang kita hapus, gitu ya. Setelah kita melakukan editing atau setelah kita melakukan penghapusan terhadap data yang kita tarik dari tombol posting, maka data itu tidak bisa kita undo atau datanya itu tidak bisa kita kembalikan secara otomatis. Paham ya maksud saya? Jadi, untuk data yang kita dapatkan dari tombol posting, sebelum kita melakukan edit, sebelum kita melakukan penghapusan, make sure dulu, ini beneran harus kita edit nggak sih? Ini beneran harus kita hapus nggak sih? Gitu ya. Misal contohnya, di daftar harta, nah daftar hartanya udah ada yang dijual. Nah, ternyata di daftar aset kita, si hartanya ini masih ada. Nah, otomatis harus kita hapus dong, karena harta itu ternyata udah realnya, kondisinya itu udah nggak ada sekarang, udah dijual gitu. Atau misal contohnya kayak daftar hutang. Nah, daftar hutang tuh semakin bertambahnya tahun kan nominalnya pasti akan berkurang. Nah, ternyata daftar hutang yang ketarik ke dalam SPT kita itu masih nominal hutang di tahun kemarin. Jadi saldonya atau nominal sisa hutangnya harus kita update. Sisa berapa nih per 2025 gitu ya. Seperti itu. Bisa dipahami? Oke, nah itu untuk yang bagian header. Terus tadi ada yang nanya ya, untuk pembukuan. Nah ini pembukuan ada style sel accrual sama style sel kas. Perbedaannya di mana? Perbedaannya di pengakuan. Ketika kita pakai style kas, berarti pengakuan terhadap pendapatan ataupun biaya itu diakui sesuai dengan arus kasnya. Jadi kas keluar itu kita akui sebagai biaya, kas masuk kita akui sebagai beban. Nah, tapi kalau misal accrual, nah itu kita pengakuannya sesuai dengan kejadian. Misal nih, contohnya kita tuh punya biaya, misal biaya perbaikan. Nah, itu biaya perbaikannya sudah tercatat apa namanya? Misal invoice-nya sudah ada di bulan Januari. Nah, ternyata baru dilunasi pada bulan Maret gitu ya. Nah, itu pengakuannya aktual. Biayanya itu sudah diakui sejak Januari. Tapi terkait dengan pelunasannya baru dilunasi Maret. Jadi perbedaannya di situ. Tergantung apa berbedanya di waktu pengakuan atas biaya atau penghasilannya. Oke, aman ya bagian header. Nah, bagian header kalau sudah aman, kita lanjut ke bagian yang identitas wajib pajak. Nah, identitas wajib pajak ini akan terisi otomatis sesuai data wajib pajak, gitu ya. Yang bisa kita isi manual itu di sini, poin 7, tapi poin 7 ini opsional. Kenapa kok opsional? Nah, ini udah kelihatan ya, nggak ada titik titik bintangnya, gitu ya. Kalau semisal tidak berbintang, itu berarti opsional. Bisa kita kosongi, bisa kita isi. Nah, ini tadi kan kita ngebahas terkait dengan pelaporan suami istri yang digabung atau dipisah. Nah, kalau semisal nanti, apa namanya, ada suami istri yang pelaporannya dipisah, berarti di sini kita harus pilih. Gitu ya, harus pilih. Statusnya kita pakai PH atau MT gitu kan. Nanti baru kita input NPWP si istri atau si suami. Gitu ya. Nah, untuk yang data dari kolom 1 sampai 6-nya itu terisi otomatis. Nggak perlu kita isi manual. Nah, semisal kita pelaporannya gabung nih, suami sama istri. Nah, berarti poin nomor 7 sama 8 dikosongi aja. Karena nggak kita pakai. Gitu. Oke, sudah bagian A, kita lanjut ke bagian B, ikhtisar penghasilan neto. Nah, ini tadi kan kita udah bahas ya.
Kalau kita pengisian SPT-nya itu by question, jadi bakal ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab iya atau tidak, yang mana nanti berdasarkan jawaban kita itu akan menentukan lampiran berapa saja yang harus kita isi, gitu ya. Nah, sekarang kita coba perhatikan lagi soalnya. Nah, di sini penghasilan dia cuma dari pekerjaan, gitu ya. Penghasilannya cuma dari pekerjaan. Kalau yang keuntungan penjualan aset ini kan penghasilan lainnya ya, penghasilan di luar itu. Jadi, berarti, nah di sini kita isi apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Nah, ini kita jawab iya. Ketika kita jawab iya, nanti akan langsung diarahkan. Silahkan mengisi lampiran satu bagian D. Sampai sini dulu bisa dipahami? Nah, di sini kita harus mengisi lampiran satu bagian D. Nah, oke, berarti kita menuju lampiran satu. Kita scroll ke atas. Nah, ini lampiran satu bagian D. Nah, scroll down ya ke bagian D. Nah, ini penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Nah, ini beda ya. Kalau di Cortex tuh semisal kita klik tombol posting, nah, di pertanyaan tadi ketika kita jawab iya, nah nanti di sini akan terisi secara otomatis. Gitu. Nah, tapi kalau di TLS enggak, kita nggak bisa tuh terisi otomatis, jadi harus diisi manual. Nah, gitu ya. Nah, nanti teman-teman, semisal udah terisi otomatis nih, make sure dulu. Cek dulu sama bukti potong yang dimiliki, udah benar atau belum. Atau semisal ada yang kurang, misal nih, punya bukti potong 3, ternyata yang masuk atau yang ketarik datanya cuma 2. Nah, satunya bisa kita tambahkan otomatis. Kita tambahkan secara manual. Itu caranya gimana? Kita klik tombol tambah di sini ya. Tambah. Nah, terus kita masukkan identitas pemberi kerjanya. Nah, ke soal, ini ada NPWP ya. NPWP pemotong, kita copy. Nah, masukkan ke sini. Kalau di Cortex, misal kita masukkan NPWP, nanti akan otomatis muncul siapa nama pemberi kerjanya. Nah, tapi kalau di sini nggak bisa ya. Karena ini NPWP-nya NPWP imajiner. Jadi semuanya harus kita isi manual. Oke, penghasilan brutonya berapa? Kita lihat. Nah, ini ya, kita copy juga. Oke, saya switch aja deh, biar nggak bolak-balik. Nah, kayak gini masih kelihatan jelas nggak? Oke, masih ya. Pengurangnya 6 juta. Nah, penghasilan netonya ini akan otomatis terhitung. Nah, udah sesuai ya, 234 juta. Udah sama. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah selesai, bisa kita klik tombol simpan. Nah, yang ini ya. Kita simpan. Oke, sudah selesai kita input penghasilan neto dalam negerinya. Kita kembali ke SPT induk. Nah, kita kembali ke induknya. Oke, lanjut pertanyaan yang 1.b.1. Nah, di sini, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas? Nah, berdasarkan case yang ada di sini, dia nggak punya penghasilan dalam negeri dari usaha ataupun pekerjaan bebas. Jadi, kita pilihnya tidak. Nah, tapi semisal nanti teman-teman punya penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, nah ini nanti bisa dipilih iya. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke 1C. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Nah, di sini dia punya penghasilan dalam negeri lainnya. Kita jawab iya. Oke, nah di sini diarahkan untuk mengisi lampiran 3A4 bagian B. Oke, kita scroll lagi ke atas, masuk ke lampiran 3A ke 4. Nah, tadi diarahkannya untuk ngisi yang
Poin B ya, penghasilan neto dalam negeri lainnya. Nah, yang di sini. Sampai sini dulu masih oke? Atau sudah mulai bingung? Oke ya. Nah, ini case-nya gampang kok, nggak yang terlalu crowded banget gitu ya. Jadi biar teman-teman paham dulu, secara umum, apa ya, operasionalnya gimana gitu. Oke, sekarang kita tambahkan, ada penghasilan dalam negeri lainnya. Sama, kita klik tombol tambah. Nah, terus kita pilih jenis penghasilannya itu dari mana. Ini, keuntungan penjualan harta. Nah, ini ya. Kan di sini keuntungan penjualan aset. Berarti keuntungan penjualan harta. Berapa? Nah, di sini. Ini jangan sampai salah paham ya. Ketika kita menjual harta, misal contohnya jual emas gitu ya. Kita jual emas. Kita belinya tuh anggaplah 20 juta. Terus ketika kita jual itu laku 30 juta. Nah, yang dilaporkan di sini jangan 30 jutanya, tapi 10 juta. Karena apa? Di sini jenis penghasilannya keuntungan penjualan harta. Jadi yang dilaporkan itu keuntungannya aja. Gitu. Paham ya? Oke, ini kita simpan. Nah, sudah selesai, kita kembali ke induk lagi. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, di sini 1D, apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? Tidak ya. Nah, ini nggak ada penghasilan luar negeri nih. Poin B sudah selesai, kita lanjut ke poin C. Nah, poin C, penghasilan neto setahun. Nah, di sini akan otomatis ya, auto hitung. Dia hitungnya dari mana? Dari poin A tambah satu A, satu B, satu C, satu D. Nah, jadi ini nanti akan dihitung nih. Dari satu A sampai satu D, nanti akan muncul berapa sih penghasilan netonya, gitu kan? Nah, kalau sudah di yang kedua, apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat atau sumbangan keagamaan yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam formulir BPA 1 atau 2? Nah, ini ketika karyawan itu, kalau sekarang kan perusahaan udah menyediakan apa ya? Menyediakan penyaluran pembayaran zakat atau sumbangan. Nah, jadi kalau semisal teman-teman mau bayar zakat gitu ya atau sumbangan melalui perusahaan itu bisa. Karena apa? Zakat atau sumbangan yang dia bisa menjadi pengurang dari penghasilan itu adalah zakat atau sumbangan yang dibayarkan melalui lembaga pengelola yang sudah diakui secara resmi atau sudah diakui secara nasional gitu. Jadi misal nih kayak kita mau zakat, nah ternyata zakatnya kita langsung kasih, misal langsung kasih ke masjid atau kita langsung kasih ke anaknya. Nah, itu nggak bisa kita biayakan, nggak bisa kita jadikan sebagai pengurang penghasilan. Nah, kecuali kita misal bayar zakat melalui Basnas gitu ya. Nah, itu kan nanti ada bukti pembayarannya tuh. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai pengurang penghasilan. Atau kita itu mau ngasih sumbangan, misal ngasih sumbangan ke apa ya? Ke kan sekarang lagi ini apa ya? Lagi masanya bola nih. Nah, terus kita mau ngasih sumbangan ke anggaplah ke tim remaja gitu ya. Nah, kita tuh harus ngasihnya melalui melalui lembaga olahraganya, lembaga pengelola olahraganya. Jadi kita harus melalui lembaga resminya gitu ya. Baru nanti atas sumbangan tersebut bisa kita jadikan pengurang penghasilan. Nah, gitu. Kalau dari case-nya di sini dia nggak punya sumbangan atau zakat yang dibayarkan di luar BPA 1 atau 2. Nah, berarti kita pilihnya tidak. Gimana? Bisa dipahami yang poin ini? Oke, kita lanjut. Yang keempat, penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto. Nah, ini otomatis ya. Otomatis terhitung. Poin 2 tadi dikurangi poin 3. Oke, lanjut ya. Penghasilan tidak kena pajak. Nah, di sini. Tadi kan sempat ada yang nanya nih, gimana sih kita nentuin PTKP-nya? Gitu ya. Di sini, dia kan TK 0. Berarti dia single nih.
Kalau di soal mah enak ya, udah langsung dikasih tahu ini jenisnya TK0 gitu ya. Ini jenisnya K1. Nah, itu kita tinggal isi aja sesuai soal. Tapi in real situation atau kayak kita ketemu case nyatanya gitu ya. Nah, itu kan harus menyesuaikan. Si wajib pajak ini statusnya apa? Kalau semisal single, oke, berarti kita pilihnya TK. Nah, TK sendiri itu yang ada tanggungannya maksimal 3. Ada TK 0, 1, 2, 3. Kemudian kalau semisal dia itu ternyata udah menikah, gitu ya, udah menikah, dia statusnya bisa pakai K. Nah, ini dalam kondisi misal sudah menikah dan pelaporannya digabung suami istri. Terus si istri cuma penghasilannya dari satu pemberi kerja atau si istri itu tidak berpenghasilan, nah berarti nanti statusnya pakai K, gitu ya. Nah, ketika punya penghasilan yang digabung sama suami istri gitu ya, tapi dengan catatan si istri itu penghasilannya lebih dari satu pemberi kerja, atau bahkan si istri punya usaha gitu ya, nah itu nanti statusnya bisa pakai KI. Karena apa? Nanti penghasilan istri itu akan menjadi penambah penghasilan bruto suami. Gitu, paham ya? Nah, ini kita sesuaikan sama kondisi soal. Pakainya TK 0. Oke, sudah. Nah, nanti akan ketahuan berapa sih penghasilan kena pajaknya, gitu kan? Nah, sini PPh terutang yang seharusnya sekian. Oke. Terus, apakah terdapat pengurang PPh terutang? Nah, tidak ya, nggak ada pengurang PPh terutang, jadi tidak ada, nggak punya kredit pajak kan? Jadi ini nggak ada. Oke. Nah, pengurang PPh terutang setelah pengurangnya ini auto hitung ini. Sekarang kita masuk ke kredit pajak. Nah, di sini. Kredit pajaknya untuk 10A, apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Nah, kan kita punya bukti potong. Berarti kan kita udah dipotong nih sama pihak lain. Berarti kita pilih iya. Nah, ini akan diarahkan ke lampiran 1 bagian E. Oke, kita naik lagi ke lampiran 1. Lampiran 1 bagian E. Di bawah berarti nih. Bagian E. Nah, ini kalau di Cortex bisa terisi secara otomatis. Misal kita klik tombol posting. Kalau di sini nggak bisa ya. Kita tambahkan manual. Oke. Nah, ini masukkan dulu NPWP pemotongnya. Oke. Nah, nama pemotongnya juga. Oh, salah. Sorry. Ini saya salah nih. Nah, kalau di Cortex itu misal kita mau menambahkan manual, itu kita input NPWP-nya, nanti nama pemotongnya akan otomatis muncul sesuai dengan NPWP yang kita input. Gitu. Terus nomor bukti potong, nah di sini nomor bukti potongnya ini ya. Kalau misal teman-teman perhatikan bukti potong, itu nomor bukti potong informasinya ada di bagian atas. Ada di bagian atas bukti potong. Kalau tanggal bukti potongnya ada di bawah. Ada di bagian bawah ya, di kolom bawah nanti bisa dicek kalau misal ada yang punya bukti potong. Ini diterbitkannya 2026 bulan Januari tanggal 3. Oke. Jenis pajaknya PPh satu ya. Terus penghasilan brutonya berapa? 240 juta. PPh satu yang sudah dipotong, nah ini ya, 21 juta. Oke. Nah, kalau sudah diisi, sudah benar ya, sesuai dengan bukti potong yang kita miliki, bisa kita klik simpan. Oke, sampai sini dulu masih aman? Ini kan tahun 2025, bisa bukti potongnya tahun 2006. Bisa, karena di sini tanggalnya sesuai dengan tanggal penerbitan bukti potong. Gitu. Tuh ya, kita simpan. Oke, kembali lagi ke induk. Tadi kita sudah masuk ke poin D. Nah,
10A sudah kita jawab. 10B angsuran PPh lima kita nggak punya ya. Kita nggak punya angsuran PPh lima. Di Kortek tuh untuk angsuran PPh lima ini auto auto apa ya? Dia tuh autofill kayak otomatis terisi sesuai dengan angsuran PPh lima yang kita bayarkan. Gitu. Untuk STP pasal 25 bisa kita isi otomatis kalau memang kita ada STP. Berhubung kita nggak ngangsur PPh lima ya di sini di soalnya, nah otomatis nggak mungkin dong dia punya STP PPh lima gitu. Terus yang 10D, apakah Anda menerima pengembalian atau pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan? Tidak. Karena apa? Kita nggak punya penghasilan luar negeri. Gitu. Oke, poin D sudah selesai. Kita masuk ke perhitungan PPh kurang atau lebih bayarnya. Nah, di sini bagian E, PPh kurang atau lebih bayar. Ketika nilainya positif berarti dia kurang bayar. Ketika nilainya negatif berarti dia lebih bayar. Kenapa kok di sini ada situasi kurang bayar? Karena tadi tuh ada tambahan penghasilan. Gitu ya. Tadi kan ada tambahan penghasilan nih. Tambahan penghasilan terkait dengan penjualan aset. Gitu ya. Nah, makanya dia jadi kurang bayar. Nah, seandainya dia cuma penghasilannya dari satu pemberi kerja aja, nanti dia bakal muncul nihil gitu. Terus poin 11, apakah terdapat surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak? Nah, di sini nggak ada informasinya ya. Nggak ada informasi terkait dengan pengangsuran ataupun penundaan. Jadi kita pilih tidak. Lanjut. Nah, 11C PP yang masih harus dibayar, ini auto hitung. Jadi kita harus bayar 750.000. Berarti SPT kita statusnya itu kurang bayar. Gitu ya. Oke. Sampai sini dulu. Masih oke? Sebenarnya pembahasan kita udah hampir selesai ya. SPTOP tuh eh, gimana ya? Mau dibilang gampang, tapi banyak perintilannya. Mau dibilang susah juga sebenarnya nggak susah ya. Cukup kita familiar dulu sama sistemnya. Gitu. Oke, lanjut di sini untuk poin F pembetulan. Nah, ini opsional. Kan kita SPT masih normal nih. Berarti untuk yang poin F kita lewati aja. Karena kita SPT-nya masih normal. Gitu. Terus di sini poin G juga kita lewati. Karena apa? Yang tadi status kita kurang bayar. Jadi ini nggak dibutuhkan yang poin G. Jadi kita lewati lagi. Terus poin H. Nah, di sini poin H angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Nah, di sini untuk wajib pajaknya dia nggak ngangsur PPh lima. Jadi kita pilih tidak. Tidak, pilih tidak untuk PPh 25-nya, kita pilih tidak semua. Karena apa? Wajib pajaknya memang di sini nggak ada catatan kalau dia itu eh, mau mengangsur PPh lima. Gitu. Oke, aman ya di poin H. Terus poin I, pernyataan transaksi lainnya. Nah, 14, harta pada akhir tahun pajak. Nah, ini harus kita isi dulu. Isi lampiran satu bagian A, lalu ke pertanyaan selanjutnya. Oke, kita isi dulu daftar hartanya. Di sini ada ya, daftar hartanya. Ada kas setara kas, piutang, harta bergerak, aset lain-lain. Oke, kita isi dulu. Kembali ke lampiran satu, bagian A. Di sini kas setara kas ada dua, ada tabungan, ada uang tunai. Nah, kita tambah. Kalau misal kita klik tombol posting di Kortek, nah ini harta akan otomatis terisi juga. Tinggal kita cek dulu, ini saldonya udah benar atau belum. Kalau kayak Kastara Kas, saldonya itu harus sesuai dengan saldo per 31
Desember 2025. Misal contohnya kan di sini tahun pajaknya 2025 ya. Berarti saldo tabungannya atau saldo uang tunainya harus sesuai dengan saldo per 31 Desember 2025. Gitu ya. Nah, kita tambahkan dulu asetnya. Ini pilih tabungan. Nah, nomor akun, anggaplah ini nomor rekeningnya ya. Nomor rekeningnya atas nama ini tadi serta ya. Nama akun saya, peserta 01. Nah, ini atas nama kita sendiri. Nama banknya Bank CYZ, lokasi hartanya Indonesia ya. Tahun perolehannya, ini tahun pajak. Untuk kas tara kas, tahun perolehannya itu harus sesuai sama tahun pajaknya. Terus saldonya di sini 1 juta. Nah, 1 juta. Untuk keterangan ini nggak perlu diisi karena di sini untuk keterangannya untuk apa sih pernya pelaporan sukarela. Nah, jadi karena ini bukan termasuk harta PPS gitu ya, ini keterangannya nggak perlu kita isi. Kita simpan. Oke, ada dua, satunya uang tunai. Nah, ini kita pilih uang tunai. Karena ini uang tunai ya, kan dia nggak ada akunnya. Jadi bisa kita isi nol atau isi angka random aja nggak apa-apa. Gitu, atas tetap nama kita. Terus ini kita penting diisi ya, karena apa? Ini kalau yang berbintang dia wajib diisi. Nah, kalau uang tunai, nomor akunnya bisa diisi nol, nanti nama bank atau instansinya bisa diisi nol juga atau bisa dikasih strip gitu ya. Lokasi hartanya Indonesia, tahun perolehannya jangan lupa kas tarakas itu tahun perolehannya adalah tahun pajak. Nah, tadi di sini saldonya 1 juta. Keterangan nggak perlu ya. Kita simpan. Oke. Hmm. Berarti kalau isi tabungan itu, ya, isi tabungan itu kita harus cek sesuai dengan nominal saldo. Kan kita bisa cek, apa ya, rekening korannya. Nah, saldo per 31 Desember 2025 itu berapa? Gitu. Kalau uang tunainya, ini sebenarnya opsional ya. Ini kan saya perumpamakan. Kalau semisal kayak, misal contohnya kita tuh megang uang cash dalam nominal yang, apa ya, eh yang material, misal nih kita pegang uang cash 100 juta gitu kan. Nah, ini kan nominalnya cukup material ya, gede gitu kan. Nah, ini lebih baik kita laporkan. Kalau misal kita megang uang tunai kayak anggaplah sekarang kan udah minim banget ya orang yang masih masih pakai uang cash. Adalah ya beberapa, banyak sih yang masih pegang uang cash. Nah, kalau misal kita cuma pegang uang cash, anggaplah cuma apa ya? 100 ribu, 200 ribu. Nah, itu bisa nggak perlu dilaporkan karena nominalnya itu tidak terlalu material gitu. Nah, itu bisa kita laporkan untuk nominal apa namanya? Untuk nominal uang tunainya ketika memang apa namanya? Uang tunai yang kita pegang itu cukup material. Nah, di sini saya memang nyontohinnya nominalnya cuma 1 juta gitu ya. Gitu. Bisa dipahami dulu? Keterangan tuh di Kortek nggak wajib diisi, dia nggak ada bintangnya. Jadi keterangan yang tadi dia opsional. Keterangan yang ini kan ya, keterangan yang ini. Nah, ini keterangannya dia nggak berbintang, jadi opsional, nggak harus diisi. Kalau semisal ngerjain klien, berarti kita ngikut apa yang klien omong. Iya. Jadi nanti semisal kita ngerjain klien ya, ngerjain SPT-nya mereka, kita siapin aja tuh persiapan datanya. Misal daftar hartanya tuh apa, silahkan di list dulu gitu kan, daftar harta apa aja yang mau dilaporkan. Nah nanti kita isi sesuai dengan keinginan mereka apa aja yang mau dilaporkan gitu.
Oke, sekarang lanjut ya. Di sini ada piutang. Nah, kita tambahkan nih piutangnya. Tambah sama ya caranya tuh. Kayak tadi kita isi dulu. Ini piutang lainnya, lokasi penerima Indonesia. Nah, ini penerima piutang, penerima utangnya ya. Kan kita sebagai pemberi utangnya. Oke, Indonesia, penerima pinjamannya tuh. Nah, di sini NIK penerima. NIK penerima, nama penerimanya siapa? Misal kayak kita punya piutang gitu ya, di temen atau di keluarga yang nominalnya itu ya lumayan lah ya. Misal kita punya piutang 10 juta atau 20 juta, kan itu lumayan ya. Jadi bisa kita laporkan. Kalau cuma kita minjemin uang, misal ke, anggaplah ke keluarga, nah 100.000 nominal yang nggak terlalu material, nah itu bisa kita abaikan aja lah. Nah tapi kembali lagi ini nanti teman-teman tuh mau ngelaporin atau enggak gitu. Nah kembali lagi ke poin sana, gitu ya. Nilai piutangnya itu di sini 20 juta. 20 juta tahun dimulainya 2020 dan saldo saat ini 5 juta. Nah, berarti ini saldo per 31 Desember 2025. Sisa piutangnya itu berapa? Gitu. Paham ya? Ini kita simpan. Oke. Ini kenapa ya? Apa sinyal saya kah? Oke. Tunggu ya. Saya isi dulu. Oh, di sini sudah ya. Sudah masuk. Oke. Nah, kita lanjut. Di sini ada harta bergerak. Nah, harta bergerak. Oke. Harta bergerak ini kita tambahkan. Di sini mobil penumpang. Oke. Merek atau model Honda. Nom nopolnya. Oke, kepemilikan. Nah, di sini. Tadi saya kan sempat bilang ya, kalau sekarang tuh pelaporan aset dia bakal lebih detail lagi. Nah, di sini misal contohnya untuk harta bergerak, dia tuh ada yang kepemilikan atas nama sendiri, ada yang pihak lain. Misal contohnya kita beli mobil second gitu ya. Ternyata eh, kepemilikannya atau dokumennya, nah itu masih belum balik nama, kayak BPKB-nya itu masih atas nama pemilik pertama. Nah, jadi nanti di sini nama pemiliknya bisa kita pilih nama pihak lain, atas nama pihak lain gitu ya. Nah, kalau di sini kan dia atas nama sendiri, kita bisa pilih atas nama sendiri gitu. Paham ya, terkait dengan yang pelaporan harta bergerak. Jadi, semisal teman-teman tuh beli kayak misal beli motor, beli mobil, dan ternyata masih atas nama orang lain, nah nanti pilihnya atas nama orang, orang lain gitu. Tahun perolehannya, nah di sini dia belinya tuh 2020. Harganya 300 juta. Terus nilai saat ini, di sini ada poin tambahan terkait dengan pelaporan aset sekarang di Kortek. Jadi ada harga perolehan, nilai saat kita pembelian gitu ya, sama ada nilai saat ini. Untuk penentuan nilai saat ini itu bisa menggunakan tiga skema. Pertama, kita bisa apa namanya?
menentukan nilai saat ini sesuai dengan nilai pasar. Yang kedua, sesuai dengan pengakuan atau perhitungan dari pihak DJP. Yang ketiga, kita bisa menggunakan perhitungan sendiri. Nah, ini sebenarnya buat apa sih gitu kan? Nah, itu eh, perumpamaan, semisal suatu saat kita bakal ngejual aset ini, perkiraan dia bakal laku berapa gitu. Jadi nanti kan otomatis akan berpengaruh terhadap aset kita. Nanti tiba-tiba kita ketambahan saldo gede nih. Nah, kalau semisal apa namanya nanti kita dipertanyakan, nah dokumen-dokumen yang kita miliki gitu ya, itu bisa menjadi referensi sebagai pengacu pendukung terkait dengan pertanyaan atau surat yang mungkin nanti kita dapatkan. Gitu. Paham ya? Kita simpan? Oke. Hmm. Harta tidak bergerak gak ada. Terus harta lainnya. Nah, ini kita tambah juga. Di sini emas batangan, kita pilih emas batangan. Terus tahun perolehannya 2020, harga perolehannya berapa nih? 40 juta. 40 juta. Terus nilai saat ini. Nah, ini kalau yang emas gampang lah ya. Kita semisal mau ngecek nilai saat ini, kita bisa cek secara online berapa sih harga sekarang tuh emas gitu kan per 31 Desember 2025 tuh berapa. Tinggal kita laporkan berapa informasi tambahannya. Ini opsional ya, terserah nanti informasi tambahannya mau diisi apa. Oke, nah kalau sudah tinggal kita simpan. Nah, jadi ini teman-teman harus benar-benar diperhatikan ya terkait dengan pelaporan harta. Misal contohnya, kemarin tuh sempat ada case seperti ini. Dia tuh punya rumah, tambahan rumah gitu kan, yang mana atas rumahnya tersebut nggak dilaporin ke dalam SPT-nya. Nah, kemudian dia dapat surat nih dari pihak DJP gitu ya, punya dapat surat kayak ada rumah atas nama WP gitu ya, yang mana aset itu nggak masuk ke dalam SPT-nya gitu kan. Nah, itu dipertanyakan lah, ini asetnya dari mana nih? Terus juga dilihat, dipertimbangkan dari penghasilan yang dia terima, itu nggak make sense ketika dia tiba-tiba punya rumah dengan nilai anggaplah 700 juta gitu ya. Nah, ternyata rumah itu diperoleh dari warisan. Nah, dia dapat rumah bersumber dari warisan, tapi tidak dia laporkan gitu kan. Makanya kayak dia harus membuktikan dulu kalau sebenarnya rumah itu dia sumbernya dari warisan, tinggal kita lampirkan dokumennya, kita jawab suratnya gitu kan. Nah, itu bisa clear. Makanya nanti semisal teman-teman tuh dapat tambahan harta, misal contohnya warisan gitu ya, nambah rumah. Nah, berarti nanti laporkan tuh di harta tidak bergeraknya, ada rumah, nanti sumber kepemilikannya dari mana? Dari warisan gitu ya. Nah, ini harus make sense. Ketika kita baru dapat warisan, misal di 2025 ya, kita laporin nih rumah sumbernya dari warisan, terus kita juga harus laporin penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak yang berupa warisan nominalnya berapa. Jadi make jadi kayak dia make sense antara penghasilan yang kita terima dari warisan tersebut yang non objek pajak dengan harta yang kita dapatkan yang berupa warisan. Gitu. Kalau semisal rumahnya itu masih proses angsuran, berarti kita punya rumah sumbernya itu dari hutang. Kan dia masih angsuran ya, berarti sumbernya dari hutang. Gitu. Oke, di sini hartanya sudah selesai ya. Nah, kalau sudah, kita masuk ke induk lagi. Ini, oke, kita lanjut. Nah, terus di sini, apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? Nah, ini ada utang nggak di sini? Oke, dia nggak punya ya, nggak punya hutang. Berarti kita pilih tidak.
Nah, kalau semisal iya, nah, nanti pilih iya. Kalau di soalnya dia nggak punya utang. Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final? Nah, ini dia punya ya. Berarti kita pilih iya. Oke, isi lampiran 2 bagian A. Nah, mari kita naik lagi ke lampiran 2. Oke, lampiran 2 bagian A. Nah, ini ya bagian A. Penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final. Nah, ini kita tambah. Ini semisal di Kortek tuh, ketika kita jawab iya, terus sebelumnya kita klik tombol posting, kita cek ya ke lampiran 2, itu nanti akan otomatis terisi. Tapi harus kita make sure dulu udah sesuai nggak datanya gitu ya. Oh, di sini nggak ada namanya ya. Anggaplah yang motong kita orang pribadi. Anggap aja ya kita nyewainnya ke badan gitu ya. Ini sorry, kalau semisal nanti teman-teman tuh ketemu soal di penugasan, penghasilannya itu nggak ada apa namanya, nggak ada nama pemotongnya. Nah, nama pemotong atau pemungut itu bisa diisi nama perusahaan atau diisi namanya sendiri gitu ya. Karena kalau untuk yang persewaan tanah atau bangunan, semisalkan kita ada opsi kayak kita nyewainnya ke perusahaan atau kita nyewainnya itu ke orang. Nah, kalau semisal kita nyewainnya ke orang, misal kita ngontrakin rumah gitu ya. Nah, itu berarti yang motong ya kita sendiri gitu kan. Nah, jadi gitu aja. Semisal nanti ketemu di soal penugasan yang nggak ada informasi nama pemotongnya, jadi opsional. Teman-teman bisa diisi namanya sendiri, bisa juga diisi nama eh, perusahaan gitu. Oh, sorry. Persewaan tanah. Nah, ini persewaan tanah dan atau bangunan. Ini ya. Kelihatan untuk objek pajaknya? Oke, kita pilih yang ini. Nah, sini DPP-nya 25 juta, terus 1.250.000. Oke, nah sudah, tinggal kita simpan. Oke, cuma satu ya. Nah, kita kembali ke induk lagi. Sorry. Nah, terus ini sudah ya 14C, kita lanjut 14D. Apakah ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Nah, di sini nggak ada ya. Kita jawab tidak. Oke, apakah Anda melaporkan biaya penyusunan atau amortisasi? Nah, karena kita itu menggunakan pencatatan, maka di sini otomatis akan mati. Dia tuh nggak perlu kita jawab, karena kita kan metode pelaporannya tadi pakai pencatatan. Nah, otomatis untuk pertanyaan di sini dia akan nonaktif, nggak perlu kita jawab. Ini juga untuk biaya-biaya. Nah, baru yang 14G ini, kalau di Kortek tuh dia jadi warna abu-abu gitu ya, jadi nonaktif untuk pertanyaannya. Kalau di sini dia warnanya masih tetap. Kita lanjut ke sini. Sorry, tadi saya terputus ya. Oke, kita lanjut ya. 14G di sini apakah menerima dividen atau penghasilan lain dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak? Nah, nggak ada kan ya. Kita nggak punya penghasilan yang non-objek pajak. Jadi pilih tidak. Nah, di sini atau hitung, nggak perlu kita isi. Oke, sudah selesai. Nah, ini saya gedein lagi deh.
Sudah selesai. Nah, di sini yang bagian bawah lampirannya untuk bagian laporan keuangan, bukti pembayarannya. Nah, ini nggak bisa kita isi sih. Nah, karena apa? Oh, ternyata bisa. Kalau di Kortek tuh kan kita pakai pencatatan ya. Laporan keuangan di sini akan otomatis jadi abu-abu karena kita pakai pencatatan. Terus yang zakat sama sumbangan juga akan otomatis jadi abu-abu. Karena tadi kan kita milihnya di atas tuh kita nggak ada zakat atau sumbangan ya. Ternyata kalau di sini harus di checklist. Jadi di sini kita pilih no aja semua ya di lampirannya. Nah, oke. Sampai sini dulu bisa dipahami. Aman di saya nol berarti nihil ya. Kalau semisal ngikut case yang ada di soalnya harusnya tuh nggak nihil. Harusnya kurang bayar. Karena ada penghasilan tambahan dari keuntungan penjualan aset. Gitu. Harusnya tuh kurang bayar ya. Oke, kita kembali ke induk. Nah, tadi kan sudah selesai tuh semuanya. Ini tinggal, nah ini ya status SPT-nya kurang bayar. Nah, ini kita checklist. Kita proses nih pelaporannya. Kita checklist sudah sesuai ya, pernyataannya kita checklist baru kita klik bayar dan lapor. Oke. Nah, di sini saldonya kan nggak cukup. Kita nggak punya, saya tuh di sini nggak punya deposit. Sebenarnya kalau orang pribadi tuh jarang ya yang mau deposit pajak. Jadi nanti SPT-nya langsung aja pakai billing. Nah, nanti kita pakai kode billing. Klik buat kode billing. Nah, nanti di sini kita verifikasi pakai password login kalau di TLS. Kalau di Cortex tuh pakai passphrase. Nah, itulah kenapa tadi di awal untuk yang persiapan akun saya sampaikan harus buat kode otorisasi. Karena ketika kita buat kode otorisasi di sana apa namanya? Di sana tuh kita pakai apa akan membuat passphrase-nya. Itu digunakan untuk konfirmasi tanda tangan di sini. Gitu. Kak, saya ada saldo dibayar pakai saldo nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Semisal ada saldo depositnya nggak apa-apa. Kalau nggak ada pakai deposit juga boleh. Berhubung saya nggak ada saldo depositnya ya, jadi saya pakai billing. Nah, ini konfirmasi. Tunggu. Oke. Nah, ini kurang bayarnya 750 ya. Ini bisa kita cetak billingnya. Nah, nanti untuk pembayarannya tuh kita misal mau bayar, tinggal copy aja, tinggal copy kode billingnya, terus kita bisa bayar pakai m-banking atau terserah mau bayarnya pakai apa gitu kan. Mau ke teller juga boleh gitu kan. Tapi lebih gampangnya pakai m-banking. Nah, kalau di sini kan ini pembayarannya imajiner ya, bukan pembayaran resmi. Kita langsung bayarnya melalui TLS-nya. Nah, di Kortek pun sebenarnya itu juga bisa langsung bayar dari Kortek. Tapi, semisal kita mau bayar langsung dari Kortek itu harus memastikan bahwa rekening kita sudah terintegrasi dengan akun Korteknya. Gitu. Caranya gimana? Kita tambahinnya di eh kalau semisal login ke akun Korteknya ya, di modul portal saya itu masuk ke profil ada menu bank saya. Nah, itu nanti bisa tambahkan informasi rekening di sana. Kalau misal mau bayar langsung melalui si Kortek gitu kan. Tapi kalau mau bayar online juga bisa. Jadi tinggal cetak billingnya. Gitu ya. Nggak bisa lapor katanya wajib diisi silang. Itu maksudnya oh berarti ada yang kosong. Yang kosong itu dicek, scroll ke atas lagi cari yang masih merah itu harus diisi. Saya lebih bayar, salahnya di mana ya? Nah, bisa dicek lagi tuh isian datanya.
tadi udah sesuai atau belum. Kak, lupa paspres tuh minta ke kantor pajak. Nah, kalau lupa paspres itu cek di dokumen saya, itu ada dokumen untuk kode otorisasi. Nah, itu di sana bisa dicek paspresnya. Di sana, di dokumen saya bisa dicek ya. Ini deskripsi SPT-nya kok lain ya? Iya, ini ada apa ya? Ada kesalahan di deskripsinya harusnya tuh SPT tahunan. Nah, nanti ini saya sampaikan dulu ke tim IT-nya buat diperbaiki. Oke, ini saya bayar dulu ya untuk billingnya. Oke, sudah berhasil. Tinggal kita cek ke SPT yang dilaporkan. Nah, ini SPT-nya bisa dicetak. Otomatis kalau dicetak tuh dia yang dicetak cuma induknya doang. Nah, lampirannya nggak bakal ikut kecetak gitu ya. Nah, nanti teman-teman kalau yang ngerjain penugasan sudah selesai, nah SPT-nya ini di-download, nanti dikumpulkan gitu ya. SPT-nya yang dikumpulkan. Nah, kalau di Cortex tuh misal kita mau ngelihat detail kelampirannya itu bisa. Jadi teman-teman masuk ke SPT dilaporkan, terus pilih SPT mana yang mau dilihat lampirannya. Di bagian aksi itu ada icon bentuk mata gitu ya, bentuk mata bisa kita klik. Nah, dia bisa ngelihat sampai kelampiran. Tapi cuma bisa dicek secara online, nggak bisa dicetak. Kalau yang dicetak itu cuma induknya doang, kayak gini, gitu ya. Nah, ini sudah selesai. Gimana? Ada yang masih mau ditanyakan? Sebenarnya waktu kita masih ada ya, dikit. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan dulu juga silahkan. Lampirannya bisa diekspor jadi XML nggak? Nah, lampirannya tuh nggak bisa dicetak. Lampirannya cuma bisa kita lihat secara online aja, gitu. Jadi nanti kalau semisal memang mau ngelihat lampiran, nah teman-teman tuh masuk ke kalau di TLS belum apa ya, belum mendukung ya buat ngelihat lampiran SPT yang sudah dilaporkan. Tapi kalau di Kortek tuh udah bisa masuk ke SPT dilaporkan. Misal nih mau ngelihat lampirannya SPTOP tahun 2025. Nah, di bagian aksi sebelah sini biasanya itu ada icon bentuk mata, itu diklik. Nah, nanti tinggal buka tuh lampirannya. Semisal mau ngarsip gitu ya, bisa di screenshot gitu. Gitu sih. Error kah? Soalnya di saya enggak gitu ya. Oke, nanti saya bantu sampaikan juga. Yang di poin pembetulan terisi 750, iya nggak apa-apa. Itu di bagian pembetulan, semisal otomatis terisi diabaikan aja. Tapi untuk detail pembetulannya nggak perlu ya, karena kita SPT-nya normal. Kalau suami punya pekerjaan bebas dan istri ASN, anak dua itu pakai PTKP mana? Nah, ini kan PTKP-nya. Ini istri ASN. Berarti penghasilannya tuh cuma dari satu memberi kerja kan ya? Berarti PTKP-nya pakai K2. Nanti penghasilan istrinya jadi penambah penghasilan final suami. Nah, nanti punya penghasilan final. Penghasilan finalnya itu jenisnya penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Nah, nanti penghasilan istrinya masukin di sana dan berapa pajak yang dipotong sesuai sama bukti potong A2 yang dipunya sama istrinya gitu ya, Kak Siti Mainah. Untuk PTKP-nya pakainya K2. Karena istri cuma punya penghasilan dari satu pemberi kerja. Oke, sudah selesai ya. Kalau suami istri tapi istri nggak kerja itu karena lo atau K1 ya. Oke, nah kalau suami istri digabung ya, terus istri nggak kerja, nah dia statusnya pakai K terkait dengan 0123-nya tergantung sama tanggungannya. Jadi misal suami istri,
tapi belum punya anak, belum ada tanggungan, misal belum nanggung siapa-siapa gitulah ya. Berarti dia PTKP-nya pakai K0. Terus kalau semisal suami istri, istrinya nggak punya pekerjaan atau nggak kerja ya, sebagai ibu rumah tangga gitu kan. Nah, punya anak dua, nah berarti nanti PTKP-nya pakai K2 gitu. Siapa tadi? Kak Intan. Nah, bisa dipahami ya. Kalau istri punya dua penghasilan jadinya KI1 ya. Kalau istri punya dua penghasilan ya, punya dua penghasilan berarti dia PTKP-nya bener pakai KI. Nah, terkait dengan jumlah tanggungannya disesuaikan. Kalau memang punya tanggungannya satu ya berarti satu. Tapi semisal tanggungannya dua ya pakainya dua. Nah, gitu. Ini tadi siapa? Kak Francisca. Oke, ini saya stop sharing dulu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, untuk ujiannya itu pilihan ganda, gitu ya. Materinya itu ya materi selama kita 3 hari ini. Jadi nanti teman-teman silakan dipelajari kembali terkait dengan materi kita selama 3 hari ini. Kak Mira, kalau ini untuk istri, Kak. Sorry, ini yang ditanyain apa ya? Habis ini ada penugasan? Iya, ada penugasannya. Kalau pelaporan tahunan badan juga caranya begini ya. eh Beda. Kalau SPT tahunan badan tuh beda ya. Treatmentnya tuh beda kalau badan sama orang pribadi. KI. Nah, mana sih? KI itu apa namanya? Status KI. KI itu dipakai kan dia lapor SPT-nya gabung tuh suami sama istri gitu kan. Nah, itu pakai KI. Tapi semisal kayak sorry, saya mau meluruskan dulu ya. Tadi yang dibahas terkait dengan penggunaan KI, tadi kan case-nya kayak si istri itu punya penghasilan dua dari dua pemberi kerja, gitu kan. Nah, dia pelaporannya gabung tuh sama suami. Nah, otomatis si suami nanti untuk SPT-nya pakai status PTKP KI. Misal contohnya punya anak satu, tanggungannya satu, berarti KI satu. Gitu ya, Kak Mira. Nah, untuk yang istri nggak perlu lapor karena apa? Dia pelaporannya jadi satu sama suami. Kecuali si istri itu, si suami istri ini pelaporannya pisah antara suami sama istri gitu kan. Nah, kalau pelaporannya terpisah antara suami dan istri, maka status PTKP yang digunakan adalah KI untuk keduanya. Untuk suami pakai KI, istri juga pakai KI. Gitu ya. Kurang lebih tampilannya di Cortex. Hmm, Masih bingung terkait dengan penentuan PTKP, TK, KI, K1, dan seterusnya. Oke. Nah, nanti mungkin pembahasan kita pada malam hari ini singkat ya, cukup sekian. Tapi kalau semisal kayak masih ada yang bingung, masih ada yang bingung terkait dengan materi kita malam hari ini. Nah, kayak tadi kayaknya masih bingung gimana sih apa namanya kita nentuin status kita ya di SPT. Nah, nanti bisa eh, pertanyaannya bisa disampaikan ke melalui admin kelasnya. Nah, itu biasanya nanti di forward ke saya. Hmm, PPH tahunan badan. Nah, ini harusnya udah dapat di Korteknya ya. Sorry, bukan di Kortek. SPT tahunan badan tuh dibahas di brevetnya. Kalau semisal ada yang ikut brevetnya dari Bi Inspira atau Smart Counting. Gimana cara bedainnya pelaporan suami sama istri dipisah? Bedainnya tuh ya berarti nanti tinggal lihat suami istrinya nih pelaporannya mau dipisah atau digabung. Kalau digabung berarti yang lapor cukup suami aja. Tapi kalau dipisah suami sama istri itu masing-masing lapor gitu. Kalau digabung kan cukup suami tuh yang lapor, istri nggak perlu lapor. Kalau dipisah suami sama istrinya ini
harus sama-sama lapor dan nanti harta dan penghasilannya juga dipisah gitu. Oke, itu aja ya untuk pertanyaannya. Nah, nanti terkait dengan pertanyaan apa ya? Administrasi kelas kayak misal ujiannya sistemnya seperti apa dan semacamnya. Nah, itu pasti diinformasikan juga ya sama penanggung jawab penanggung jawab kelasnya gitu kan. Nah, saya cukupkan dulu apa namanya? Untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Saya akhiri ya untuk pertemuan kita. Semoga bisa dipahami dengan baik materinya, semoga bermanfaat juga. Jadi teman-teman bisa well prepare untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi nanti 2027 berarti ya. Nah, jadi saya akhiri untuk sekian. Ini pertemuan terakhir untuk CFTR. Semoga sukses ya untuk ujiannya juga. Saya akhiri dan maaf apabila ada salah sikap atau kata dari saya. Dan terima kasih juga atas antusiasnya. Tadi banyak juga yang nanya gitu kan. Nah, kalau masih ada ya, kalau masih ada yang mau didiskusikan mungkin terkait dengan pelaporan SPTOP, nah nanti bisa disampaikan melalui admin kelasnya gitu. Saya akhiri dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas.